Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vanquati Channel. Di video kali ini kita mau unboxing external UV filter merek Jeneka XP-U1. Apakah ini filter nano slim terbaik ya guys? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita. Ini dia guys, external UV filter pump merek Jeneka XP-U1. Ini yang slimnya ya guys. Nah, ini keunggulan produknya seperti video-video saya sebelumnya. Keunggulannya seperti itu. Jadi ada film prosesornya di sini, lalu ada pompanya, lalu ada UV lampnya. Nah, seperti ini. Kalau di samping sini itu prosesor film processing teknologinya nih, teman-teman. Oke. Lalu kalau kita lihat di sebelah kanannya, ini informasi dari bagian-bagian yang kritikal sih. Seperti adjustment switch, super film sector, aligning button, sterilization, lens hood, dan superficial film processor. Nah, di sini sudah pasti sudah ISO ya teman-teman ya, sudah mempunyai kualitas yang bagus. Nah, di belakang sini ada informasi terkait dengan technical parameternya. Di sini powernya 3,5 watt, lalu maksimal output 200 liter per jam. Beratnya 0,57 kg dengan size 180 x 140 x 340 mm. Nah, ini ada precaution for use-nya. Teman-teman bisa baca di sini. Lalu ada caution when using super film sector. Oke, ini dari impor Cina, guys. Sekarang kita unboxing. Nah, kita dapat apa aja nih di sini? Teman-teman, kalau kita lihat kita dapat yang namanya filter plate, lalu dapat seperangkat nih, seperangkat part-partnya, lalu main partnya nih teman-teman. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Nah, modelnya slim, mirip dengan merek-merek yang lain sih sebenarnya, kayak seperti Yamano yang slim juga ada ya, mirip banget. Nah, tapi di sini ada tambahan UV lampnya. Nah, ini yang XP-U1 dan yang satu lagi XP-U6. Kalau teman-teman lihat di sini ada 4 model dari XP-U1, U3, U5, dan U6. Kalau yang U1 sama U3 itu yang slim, sedangkan yang U5 dan U6 itu yang biasa. Tapi beda-beda fungsinya sebenarnya ya. Dari di dalam isinya tuh beda-beda filternya teman-teman. Nah, ini perintilan informasi mengenai superficial film processor seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau yang ini sterilizing function. Jadi di sini ada aliran arus dari pertama kali masuk ya, inlet sampai ke outletnya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Untuk buku panduannya cukup lengkap sih. Biasanya kecil gitu ya kalau untuk buku-buku manual seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk buka bagian main item atau yang partnya nih teman-teman. Yang ini dulu aja ya guys. Untuk filter plate-nya kita dapat satu teman-teman. Jadi karena ini cocoknya sih menurut saya di ukuran 40 sampai 50 cm ya untuk ukuran akuariumnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk filter plate-nya. Jadi dalamnya itu ada karbon gitu ya. Dan saya nggak tahu ada spare part-nya atau enggak, tapi kalau mau ganti bisa pakai biofoam yang lain ataupun pakai Dacron yang lebih bagus gitu. Nah, yang ini adalah part-partnya nih. Yang pernah saya infoin di video sebelumnya juga sama, nggak jauh beda ya, merek Jeneka juga. Nah, ini ada yang namanya film suction head ya. Lalu ada floating controlnya juga ada di sini. Gitu. Lalu di sini ada 3-way pipe. Nah, sini ada suction head positioning pin-nya. Lalu ada red angle joint atau letter L-nya nih, teman-teman. Oke, kita taruh sini. Lanjut. Kita dapat apa lagi nih? Kita dapat strainernya atau filternya ya untuk pipa paling bawah. Nah, ini adalah regulating switch ya. Jadi ada red angel pine-nya juga.
untuk masuk di inlet pipe-nya nih. Jadi ini pengatur untuk besar kecilnya arus. Kita sebut aja regulating switch gitu teman-teman. Oke, ini bisa dibuka ya untuk joinnya. Tinggal kita pasang lagi. Lalu kita dapat tambahan inlet pipe extended-nya nih. Bisa dipakai ataupun enggak, tergantung dari kedalaman akuariumnya. Nah, ini dia guys, body main itemnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi warnanya itu enggak bening juga, enggak terlalu gelap. Jadi agak smoke gitu ya. Oke, di sini ada tuh modelnya JNK. Pompa di sini nih. Pompa XU1 tulisannya seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya sih cukup bagus ya. Jadi nggak terlalu kotor juga, tapi kita bisa lihat flow proses arus mengalir dari inlet ke outletnya. Nah di sini kita ada pompanya, kita juga ada motor pompa ya, dan kita juga ada UV lampnya. Kalau kita lihat dari samping cukup slim, tapi untuk mulutnya itu terlalu ke bawah banget sih teman-teman. Gitu. Nah ini kalau dari belakang seperti ini teman-teman. Nah ini kalau untuk UV lampnya 3,5 watt. Oke, kalau untuk pompanya juga 3,5 watt. Jadi 7 watt lah ya untuk total dari semua powernya. Nah ini lining button, tinggal diputar aja untuk memposisikan antara kaca akuarium dan filternya. Kita buka. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk yang slim ya, nggak ada yang namanya box gitu. Untuk filter box itu kita nggak ada, cuman hanya ada filter plate aja. Jadi kalau kita buka untuk motornya, nah ini kita dapat motornya seperti ini teman-teman. Yang nggak jauh beda dengan filter-filter lainnya ya. Kalau untuk saya ini arusnya ya kisaran cocok untuk ukuran 40 sampai 50 cm. Nanti kita akan coba ya. Kita akan aplikasikan di akuarium. Seberapa deras arusnya kita coba nanti. Nah, ini kita buka untuk UV lampnya seperti ini teman-teman. Jadi semua merek JNK ukuran lampunya itu sama. Untuk flow proses arusnya dari pompa masuk ke dalam UV lampnya, lalu keluar ke filter plate-nya, lalu outputnya ke bibir dari si filternya. Oke, sekarang kita coba buka untuk UV lampnya nih. Kita buka untuk pengikat kabelnya. Kita akan tes lampunya seperti apa, nyala atau enggak, kita lihat. Buat teman-teman, UV lamp ini fungsinya bagus ya. Jadi kalau mau dipakai bisa dinyalain, kalau nggak dipakai mau ngirit juga bisa. Nah lampunya seperti ini teman-teman ya, cukup terang. Kita matiin aja. Oke, kita pasang kembali nih, biar teman-teman tahu seperti apa sih lampunya gitu. Ini kita buka, lalu kita pasang kembali. Di sini bagus ya, untuk sealing ringnya itu ada 2, jadi untuk menghindari dari kebocoran. Lanjut. Kita pasang kembali untuk part-partnya nih teman-teman. Ini teman-teman bisa pasang seperti ini. Bisa dengan tambahan inlet pipe extended atau enggak, itu nggak masalah. Bisa seperti ini atau bisa tambahin seperti ini nih pipa extendednya, ataupun enggak, tergantung dari kedalaman yang saya bilang tadi. Oke, kita pasang gini aja ya guys. Kita coba tes aja nanti. Oke, kita pasang di sini sampai bunyi klek gitu ya. Oke. Sekarang kita pasang filter plate-nya. Hasil jadinya
Kita akan aplikasikan di tank 60. Kita coba bagaimana arusnya. Nah, ini teman-teman, sekarang kita akan colok untuk motor dan UV lampnya. Kita lining position terlebih dahulu. Jangan lupa ya, buat teman-teman yang filter seperti ini harus diisi air dulu. Jadi dipancing dulu sampai 75%, baru airnya berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalnya ini informasinya sih setelah diisi itu nggak perlu ngisi lagi. Jadi ketika mati lampu terus nyala lagi lampunya, dia akan tetap berfungsi gitu. Sekarang kita isi aja, kita tes seberapa besar arusnya. Kita colok teman-teman, kita lihat arusnya sudah mulai keluar. Nah, ini dia guys. Kalau kita lihat nggak terlalu cepat ya, tapi cukup lumayan bagus sih. Kita lihatnya arusnya lumayan deres, tapi karena bibir dari si outletnya itu terlalu ke bawah, jadi nggak kelihatan ya guys. Nah, ini regulating switchnya saya tutup. Kita angkat, lihat arusnya tetap masih ada. Kalau saya putar ke full, kita lihat arusnya deras banget guys. Jadi perbedaannya walaupun ditutup tetap masih ada. Nah, ini kita atur dulu. Nah, kita tenggelam dulu nih untuk si film suction headnya atau skimmernya. Kita lihat arusnya nggak ada ya guys. Arusnya justru lebih ke bawah. Nih kalau saya angkat, sebenarnya arusnya cukup deras. Nih kalau saya lihat dari samping, cukup deras untuk arusnya. Jadi dia lebih ngedorong untuk ke bawah gitu teman-teman. Tapi kalau secara fungsi sih bekerja dengan baik. Jadi kalau kita lihat sampai ke ujung kanan dari akuarium tuh nggak sampai ya. Jadi memang ini cocoknya di ukuran 40 sampai 50 tanknya. Tapi yang slim gitu ya teman-teman. Nah, nggak sampai kan ya, untuk sampai ujung sana tuh nggak sampai. Oke, seperti itu. Kalau untuk harga ini kisaran 150 ribuan ya, 150 sampai 165 ribuan lah. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar jika udah pernah coba ini pompanya. Apakah awet atau enggak, saya belum tahu, tapi kita coba nanti nih seberapa kuat untuk pompanya ini bekerja dengan baik. Ya, untuk keunggulan dari filter ini beda dengan filter-filter lainnya, yaitu adanya UV lamp. Jadi UV lamp ini bekerja sangat bagus, dikombin ya dengan satu filter gitu, itu cukup bagus kalau menurut saya ya, dibandingin terpisah. Jadi buat teman-teman, ini untuk tank nano di ukuran yang saya sebutkan tadi, ini recommended banget sih ya. Jadi ini merupakan menurut saya filter yang terbaik untuk saat ini di filter tank nano ini guys. Oke guys, itulah unboxing dan review singkat dari saya untuk eksternal UV filter pump merek Geneca XP-U1 yang model slimnya. Jadi menurut saya ini cocok dan recommended untuk filter tank nano, dan ini pun yang terbaik di kelasnya. Oke, nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video terupdate dari kita, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.